Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk dereng Bu. Sedelok meneh mesti. Nah, sekarang Bapak-bapak sih tahan ya. Ini Bapak jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 gitu. Nanti di tengah pengajian sing ngantuk pitu. Kalau ibu-ibu hanya sedikit yang ngantuk karena perbandingan. Baik ibu-ibu sekalian, Bapak, sebelum saya matur ke isi pengajian itu topiknya ini perlu saya berikan penjelasan. Ini spontanitas sekali soalnya. Topiknya adalah yang kecil dan sering itu penting. Yang kecil dan sering itu penting. Itu maksudnya apa? Nanti saya sebutkan. Namun saya ingin mengoreksi dulu tentang bacaan-bacaan doa panjenengan Bapak dan Ibu. Ini sulitnya membaca doa bersama, itu panjang pendeknya mesti nggak teratur. Seperti tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bi muhammadin wa bi muhammadin. Salah, pendek. Wa bi muhammadin ini kepada yang memimpin doa, hati-hati. Hati-hati gitu. Kemudian Nabi ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak, anta khalaqtani wa ana ala. Kalau ana tidak ada artinya. Ana saya. Ana tidak ada artinya. Saya golek di kamus itu tidak ada. Ana itu tidak ada. Ananya pendek. Wa ana ala gimana? Wa ana ala abdika wa wa'dika. Kanya pendek sekali. Wa wa'dika mas. Tidak, kalau bersama-sama kan karena nada. Wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika ka. Tidak mempunyai arti nanti. Makanya dikoreksi lagi doanya. Yang sudah tahu dibaca yang benar, yang belum tahu ikut saja dulu. Raditu billahi rabba. Yuk bersama-sama yuk, biar lanyah yuk. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Jadi yang keliru hanya satu saja. Wabi Muhammadin tadi dibaca wabi Muhammadin, itu salah. Kemudian Sayyidul Istighfar yang salah tadi adalah ucapan na panjang dan ka panjang. Tidak boleh. Wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu.
abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nggak usah saya ulang lah, nanti kesuwen. Ini udah hampir ada yang KO loh. Ya nanti Bu Maksum KO. Insyaallah. Saya Mary sekali dan Bu Maksum. Bu Maksum sekarang Yusuf berapa Bu? Berapa? 83. Ya undang-undilah dengan saya. Cuma selisihnya banyak gitu. Baik ibu-ibu sekalian, saya dapat cerita juga, saya pernah pengajian di Pak Girman, ini ada Pak Girman namanya, di Sidojoyo, itu ada gangsir, tahu gangsir ibu? Kayak jangkrik ini gede, itu merambat ke sarung saya, masuk ke sini. Saya mikir kok anteng gitu, ya sudah tak biarkan aja. Saya mikir ini kalau seandainya merambat di ibu-ibu, iya, gangsir yang kayak jangkrik itu tapi gede. Sekian ini gedenya. Itu kalau gigit sakit banget loh. Iya, di pinggang anteng gitu, kerasan dia gitu. Karena ya mungkin gangsir betina mungkin. Bagi ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, kita mulai pengajian kita dan dengan judul yang kecil dan sering itu penting. Apa itu? Coba panjenengan bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok betul? Karena dipimpin. Coba kalau tidak dipimpin Bismillahirrahmanirrahim, kan? Coba panjenengan makan, panjenengan ngonjo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kecil, tetapi karena sering sekali menjadi salah. Ada nggak orang yang membaca Fatihah ketika sholat? Sholat sendirian, sholat sir, sholat apa? Tidak jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya dolin amin. Banyak yang semacam itu. Kenapa? Yang kecil, yang sering itu penting luar biasa untuk diperhatikan. Dan jangan lupa, Fatihah itu sepertinya kecil tapi manfaatnya luar biasa. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Fatihah dengan benar. Saya tambahi. Kalau tidak membaca Fatihah dengan benar. Iya, lah sudah bisa membaca Fatihah kalau maca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan? Ya, boleh. Astagfirullah. Kemudian rukuknya Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayo, kenapa kok semacam ini? Kenapa banyak orang melakukan hal yang semacam ini? Satu, karena nggak pernah pengajian. Dua, sering pengajian nih ngantuk. Ya, akibatnya sholatnya semacam ini Bapak, tidak terkontrol, tidak terkoreksi. Jangan salah Bapak dan Ibu, yang bisa menyebabkan panjenengan masuk surga, mudah masuk surga itu karena ngaji. Itu yang tidak pernah ngaji, yang angel ngaji itu orangnya kasihan banget itu. Nenang dunia sih biasa podo. Di dunia mereka bisa mencela kita, lah ngaji itu apa? Tambah tua, kayak dini Bu Maksum tambah tua. Ya kan? Tambah elek, tambah mancen iya. Jangan salah, dulu Bu Maksum cantik banget loh. Ketika saya masih kecil Bu Maksum cantiknya pol. Iya, kita sak suling rono sing lawan itu. Iya, sekarang jelek ini akhir-akhir ini aja ya Bu Maksum. Iya, yang udah sepuh kok, nggih. Udah sepuh makanya wong tuwa iki ora kena nesunan. Wong ora nesu elek apa meneh nek. Nggih. Saya ngalamun dengan Bu Maksum nyanyi anu kat kawit zaman biyen. Iya, kenapa?
Ya saya merasakan saya putrane Bu Maksum, dan Bu Maksum juga merasakan saya anake kok. Iya, saya sering dulu disangoni sama Pak Maksum loh. Iya, Pak Maksum kan seneng banget nyangoni bocah-bocah. Pernah disangoni? Ah, bukan anaknya sih. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kecil-kecil, hati-hati. Ya. Panjenengan membaca ruku subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir, manfaatnya gede banget itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar, sujud. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahu akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wa. Nikmat sekali salat yang semacam itu. Yeah. Padahal dawuhnya Allah, salat itu dilakukan dengan iqamah. Siapa yang sering tidak melakukan salat? Saya nggak pernah melakukan salat karena nggak ada dawuhnya. Ada dawuh dari hadis, lakukanlah sholat, laksanakan sholat, kerjakan sholat, ada? Tidak ada. Adanya aqimus sholah, ya, dirikan sholat. Oh, yang namanya sholat itu nggak pernah berhenti, Bapak Ibu. Sholat itu tiangnya agama, menopang semua perbuatan kita ditopang oleh sholat. Tentu perbuatan yang ikhlas. Gitu. Semua perbuatan. Ibu-ibu semuanya, kenapa panjenengan berbuat baik kepada suami? Harus karena sholat yang menopang. Harus karena pengaruh sholat. Karena sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin. Waman tarokaha, faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat, tidak mendirikan sholat, maka hancurlah agamanya. Ada nggak orang Islam yang hancur agamanya? Banyak. Siapa? Yang tidak pernah berevaluasi, yang tidak pernah mempelajari. Itu ada orang yang panjenengan, kalau yang banyak saya di masjid saya itu Masjid Al-Mansur maksudnya. Itu orang sholat, kalau pas sholat sunat ya saya bisa memperhatikan pas sholat sunat kan. Ngeri sholat wajib saya gatek ke ya ora iso. Pas sholat sunat itu jengkang, jengking, nyapol. Ya itu tadi itu. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mungkin kalau ya itu nek dileke Pak nyene salat cepet ngono apal yo. Padahal sholat itu pengaruhnya sampai sholat kembali. Makanya kan kita pernah belajar kan, boleh nggak berbuat dosa? Boleh nggak berbuat maksiat? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak membantah suami? Boleh. Boleh nggak bertengkar dengan istri suami? Boleh. Gelendengi Gibran boleh nggak? Boleh. Boleh. Berbuat maksiat boleh. Tapi syaratnya satu. Jangan dilakukan di antara dua sholat. Situ. Jangan dilakukan di antara dua sholat. Kenapa? Karena di antara dua sholat kita sedang sholat. Sholat. Jangan lupa loh. Panjenengan sholat isya'i rampung loh ini. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat dosa. Semua kebaikan ditopang oleh sholat. Sampai kapan? Sampai mendengar adzan subuh. Itu sholat kita. Sehingga ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, itu yang dimaksudkan sholat di sini adalah semua perbuatan baik setelah sholat. Setelah mendirikan sholat. Gawe keunjukan untuk suami itu sholat. Kalau dilakukan sehabis sholat zuhur, sehabis sholat isya, sehabis sholat subuh, sehabis sholat maghrib, setelah sholat pokoknya. Sampai sholat kembali, itu namanya sholat.
Sehingga siapa yang celaka? Alladzina hum yuraunan nas, wong sing senenge riya. Riya itu apa? Bukan. Riya itu berbuat kebaikan seperti ibadah ning bukan niatnya kepada Allah. Seorang ibu setia banget ngladeni suami, dikatakan punjenan kok setia temen sini karo garwane ling ngladeni nemene pol. Lah gribri ya nenyong ora apian karo bojone wong bojone nyong wae apiane pol. Ternyata bukan ikhlas, itu riya. Gitu. Makanya kan dulu saya pernah matur pada ibu-ibu, ada seorang, ya saya katakan masih mbak-mbak lah, mau baru punya anak kecil kok. Ya, itu bertengkar dengan suaminya ketika suaminya mau berangkat ke kantor. Wah, bertengkar. Kata-kata kasar sekali dari istrinya. Nah, di sebelahnya itu karena perumahan itu kan rumahnya berdekatan, satu tembok kan? Iya kan? Iya, dempetan. Itu sedang nyapu teras. Kini keluar, suaminya berangkat kerja, si tetangga ini bilang, "Mbak, jangan nek karo bojone mbok aja kasar kaya ngono kuwi dosa lho." Apa jawabannya? "Nyong, kon gawe apik karo bojone nyong jotek. Bojone nyong wae kaya ngono ya padha-padha ya." Persis enggak? Iya. Bukan persis, wasis. Oh, dilatih kok. Ini kan semuanya dilatih, Bu. Saya kan di rumah itu juga latihan dadi wong ketus sih kaya ngopo. Itu memperagakan dadi wong wedok sing senenge ngomeli kaya ngopo, makanya iso persis. Iya, jadi mau balik tuh rekasane kaya ngono kuwe. Segitu aja ada yang ngantuk. Iya, Ibu. Saya datang dari 5 sengebut loh tadi saya. Karena sudah terlambat gitu. Ya, sampai sini naik tangga, tekan mulai pengajian tinggal turu, masya Allah gitu. Dosanya gede banget panjenengan itu. Enggak. Si mau sare silahkan. Itu yang tadi sudah ngop 2 kali teruskan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita ini orang beriman. Apa buktinya? Ba'duhum auliya'u ba'din. Harus senang tolong menolong. Itu orang beriman. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada tetangga panjenengan yang tidak pernah sholat? Sudah diingatkan? Ini kewajiban kita. Tetapi mengingatkannya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau tidak ikhlas, nafsu yang keluar. Contoh, ibu nggak ikhlas nih. Tanya sama anaknya, "Sholat dorong deh?" Dorong. Masya Allah ya nih, semua keplak kian. Duit namanya sinarus domiangi ini ibu nggak ikhlas. Rono ganjarane. Kenapa? Karena menyebabkan anak durhaka itu penyebabnya karena kasarnya ibu, ngomel aja. Di rumah ngomel aja. Melihat suaminya habis mandi pakai anduk lampruk nang kasur ngomel. Nanti suaminya nyopot sarung lampruk nang kasur ngomel. Bojone nganggo sandal dicopot nang ngarep lawang. Ibune kesandung ngomel. Sehari ngomelnya berapa kali itu? Padahal sholat ora pati khusyuk. Ya entek lah. Makanya makanya Rasulullah SAW mungkin ini benar, saya kira benar ya, pasti benar. Iya. Ra'aitun nar faida ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku pernah melihat neraka dan aku lihat ternyata yang paling banyak penduduknya adalah wanita, bukan panjenengan loh. Wanita yang ada di sana, yang ngomelan. Panjenengan adalah orang yang diperbaiki. Panjenengan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Karena berbuat baik itu
pasti karena Allah, bukan karena anak, bukan karena tetangga, bukan karena suami, bukan karena mertua, bukan karena siapa-siapa. Semuanya adalah kepada Allah. Tuh, pengen hidup bahagia enggak? Kalau pengen hidup bahagia, kembalikan semuanya yang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Sejak kapan itu? Kita ini ciptaan Allah, dan kita harus mengembalikan semua yang diciptakan oleh Allah itu kepadanya. Kapan? Kapan? Kapan itu dikembalikan pada Allah? Sekarang. Ucapan kita keluar dari mulut ciptaan Allah harus ikhlas karena Allah. Mata kita diciptakan oleh Allah, nikmat loh Bu. Panjenengan nek pengen menikmati, saya dulu pernah ya. Ibu bapak pengen menikmati mata, nikmatnya mata. Nanti pulang pengajian, panjenengan ngambil lakban Pak. Lakban sing ireng. Nggih, tempelke di mripat sejam aja. Sejam aja ning aja sare. Dur panjenengan mlaku-mlaku. Golek apa gitu keluar. Sejam saja. Baru merasa, Masya Allah, nek ngono wong picek kae, Masya Allah, melas temen ya gitu. Itu baru 1 jam. Itu le tiba le benjut ping 3 itu sudah. Baru 1 jam itu. Le demamaan, kecemplung kalen dan sebagainya. Ya Bapak Ibu. Nikmat-nikmat semuanya itu dikembalikan semuanya kepada Allah. Maka boleh berbuat dosa, memandang aurat wanita boleh enggak? Boleh. Tapi jangan fasilitas ciptaan Allah. Len delok nganggo mripat ning sing aja ciptaane Gusti Allah. Wis meronan iso. Gitu. Semua yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Jangan lupa firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku menciptakan manusia sing ayu-ayu banget ini, Masya Allah, dan ayu-ayu Nepal. Nggih. Nggih. Panjenengan gagah-gagah begini. Tujuannya apa? Diciptakan meripat hidup. Semuanya harus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya Allah, betapa rahman rahimnya Allah. Ada 2. Siapa yang memanfaatkan ciptaanku untuk berbuat kebaikan mendapat imbalan. Siapa yang tidak berbuat baik dengan ciptaanku juga mendapatkan imbalan. Maka Allah menciptakan, disediakan surga dan neraka. Itu. Walaqad dzara'na. Gitu kan? Iya kan ayatnya gitu kan? Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Dan kami telah menyiapkan neraka jahanam untuk siapa? Untuk manusia dan jin. Yang mana itu? Lahum qulub. Mereka punya hati, la yafqahuna biha. Hidayah itu turunnya ke hati, Bapak Ibu. Tetapi ketika hidayah turun, lagi ikut pengajian, liar-liar. Ini enggak menerima hidayah namanya. Itu. Yeah. Walahum ayunun, wis duwe mripat, nggo ndelokke barang apik, wis bener mangkat pengajian ning mripate merem. Nek mripate merem ngantuk, kupinge pripun? Kupinge melu tuli apa melu budak? Ya nek ora tuli ya budak. Gitu. Nggih. Nggak ada orang yang nyong ke merem turu ning ke nyong mudeng ya ngapusi gitu. Iya, saya pernah dulu sekolah sepenuhnya sejam pelajaran tuh saya tidur dan orang mudeng apa-apa gitu.
Iya. Oh, panjenengan makanya kan ada orang yang datang pengajian pengen kasih main untuk lendean. Saya nggak nyindir panjenengan loh, sing lendean. Ada yang kasih banget tapi nggak mau lendean. Ada yang telat wis telat, nyengger nawang hak lendean. Ada, ibu kayak Bu Maksum ini loh. Iya, dia datangnya mesti paling awal, tetapi nggak pernah lendean, gitu. Terutama sekarang. Iya. Nah, ibu-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebentar saya harus ngatur jam karena ini kita tuh punya tamu. Kita tuh punya tamu. Nanti akan saya berikan waktunya untuk beliau. Namanya Pak Sugirman. Piantun Sidojoyo. Panjenengan sudah kenal semuanya. Karena ini posisinya panjenengan ini saya tidak akan menyampaikan biar beliau lenggah di sini. Nanti saya perkenalkan. Nanti kalau sudah jam 9, sekarang masih jam 10. Sekarang masih jam 9 kurang 8 menit. 8 menit lagi kita selesai, ibu-ibu. Seneng pol itu. Iya, balik kasih pengajian itu seneng. Saya dulu sekolah kalau balik kasih, di tengah pelajaran gurunya mlebu nang kelas, anak-anak, karena Bu Guru, Pak Guru mau rapat, maka itu belum sampai ngomong rampung, itu. Siapa yang memimpin itu? Saya. Saya paling seneng nah balik kasih. Ibu bapak yang saya hormati, kembali lagi. Jadi apa yang datang dari Allah sekarang panjenengan wisto, panjenengan di absen. Mana yang bukan nikmat ciptaan Allah? Mana? Bisa melihat? Bisa menyebutkan? Beras yang kita makan sehari-hari itu pemberian Allah, pasti itu. Kenapa? Karena kita cari dengan alat yang diciptakan oleh Allah. Kan gitu tuh? Ya. Gitu. Uang yang banyak, ini banyak loh yang punya uang. Ini suruh ini sugih banget di masjid ini gede ini loh. Iya. Jangan khawatir, ini pengurus panitia. Tidak ada pembangunan masjid yang tidak selesai, pasti selesai. Nek rumah nggak rampung itu banyak, tapi pernah suatu ketika masjid tidak rampung karena terjadi perselisihan. Ketok banget nek panitiane ora ikhlas, maka nggak jadi. Makanya pengurus panitia masjid yang tulus dan ikhlas, dan para jamaah sekalian, para donatur, para pengamal jariah yang tulus, yang ikhlas, insya Allah ini masjid entah 100 tahun lagi masih bermanfaat terus. Panjenengan sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Iya, ini masih manfaat terus, hitungannya begitu Bapak. Panjenengan mengeluarkan duit katakan 1 juta. Hari kapan? Seminggu yang lalu atau rencana. Kemudian panjenengan sekarang usianya sudah 4 atau 50 katakan. Kan 20 tahun lagi mati. Ya, ini sudah mengalir pahala terus. Sampai panjenengan dikubur kan 70 tahun. Masya Allah masih ngalir terus pahalanya. Semakin besar semakin mengalirnya semakin deras. Kata-kata besar berasal dari mana? Perbandingan. Contoh, ibu, orang miskin punya duit 10.000, dimintai sumbangan ngetokke duit 1.000. Paham? Itu nggak keberatan. Wong sugih di duit 10.000, jaluki sumbangan metu 1 juta. Dia mempunyai uang, gitu kan? Mempunyai uang misalnya 1 miliar. Bisa mengeluarkan sedekah 100 juta? Semakin kaya, semakin berat. Semakin miskin, semakin enteng. Maka jadilah orang
Itu. Sedekah panjenengan sedekah 1.000 rupiah dengan 1 juta itu bisa jadi pahalanya lebih banyak yang 1.000 rupiah tergantung kemampuan. Maka terkutuklah panjenengan yang mampu mengeluarkan 50.000 ning metune 2.000. Ini yang menyebabkan manusia mendapatkan ujian datang dari Allah. Lah wong ngetokke duit 10.000 lebo nang kotak ora dadi miskin kok. Bola-bali arep mleboke nang kotak 2.000 wae. Nganti kotake isin banget. Sing isin kotake malah. Mesti 2.000 itu le ngomel kotak. Jadi sing ngomel itu bukan ibu-ibu, kotak amal pun ngomel. Ya, jangan lupa itu ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, yang datang dari Allah kita berikan kembali kepada Allah. Itu sudah dalil semua orang hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Sekarang. Yang datang dari Allah kembalikan pada Allah, diniatkan untuk Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan itu ada imbalannya. Ada satu hadis saya bacakan ya, hadisnya masih berapa menit? Habis. Tinggal 3 menit, nanti tak tambahi 10 menit. Ayo kono. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamai minan nas alaihi sadaqah. Setiap ruas di dalam tubuh kita itu punya kewajiban 1 hari 1 sedekah. Setiap hari, setiap ada matahari terbit pokoknya. Kemudian Rasulullah SAW ta'dilu bainas naini sadaqah, mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar itu sedekah. Berbuat baik mengingilik. Ada orang sedang gelendengi Pak Wowo misalnya, sedekah. Pak Wowo siapa? Panjenengan telat paham gitu. Gitu. Gelendengi orang, dieleke aja gelendengi itu itu sedekah. Tuh. Ada orang bertengkar lonyo deku orang tukaran kayak ngono, itu sedekah. Mendamaikan orang yang bertengkar. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Kemudian wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ada nenek-nenek mau naik sepeda motor angel banget. Kenapa? Kok angel? Karena pakai jari. Nek simbah-simbah kan pakai jari. Enggak ya? Ya. Angel banget naik sepeda motor. Panjenengan bantu sini Mbak, tak junjung nggih Mbah nggih, jenengan cek landiko junjung. Nah, pun alhamdulillah itu sedekah yang luar biasa. Perbuatan baik itu ibadah kita. Kecil-kecil kan, tapi sering itu. Nah, kemudian berikutnya panjenengan, saya kemarin di depan Al Mansur itu ada nyata itu. Ada orang membeli barang-barang di toko Al Mansur, dus 3 gede-gede. Yang 2 sudah diikat di sepeda motor. Tapi dia tidak bisa mengambil dusnya yang yang di bawah, karena standarnya standar berdiri. Kalau standar miring, ini dusnya yang diikat bisa ambruk. Dia kebingungan. Ada orang nolong lah ini. Ada orang Pak, jangan munggah motor sepeda motor, kita angkat gitu sih. Diangkatkan. Ini kemuliaan, hanya orang yang berakhlak saja yang bisa melakukan macam ini. Jadi semua orang kenal atau tidak kenal adalah saudara. Kenal atau tidak kenal adalah saudara. Nek nolong karo kancane api ora gumun. Ya ini kok nulung ibu kayak, oke kenalannya api kayak api kane pol kerep munjunginya ora gumun. Gitu. Apalagi kemudian kita membantu orang-orang yang dulu pernah menfitnah, menghina kita, menyakiti hati kita, luar biasa.
Nggih, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, sehingga apa? Ngobrol dewek. Ngobrol dewek. Iya. Nah, isih terus. Ampun ngendikan piyambak midhangetaken mriki meh rampung panjenengan berdua. Nggih. Wong ngobrol niku godaan setan merasa sadar. Oh lah, ngobrol oh, ya Allah gitu. Iya, karena digoda oleh setan itu. Iya, gitu. Nggak apa-apa. Nggih, kala-kala wi kerep. Kemudian bal kalimatut thayyibah sedekah. Panjenengan nggih, ada orang lewat di depan rumah, monggo Bu, monggo pinara, itu sedekah. Nggih. Yang halus, yang menyapa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sedekah. Karena ada orang yang cuek banget itu, ana wong brubul lewat nang nape, malah dinilai ki wong nyengit. Ki wong malah menilai orang. Tidak usah menilai orang, lebih baik menilai diri sendiri. Itu baliman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Indahnya orang adalah orang yang sibuk mengoreksi diri sendiri, bukan sibuk mengoreksi orang lain. Kan kebanyakan orang yang sibuk banget akan menceritakan aibnya orang lain, tapi aib diri sendiri, masya Allah, angusnya akeh banget orang ngilu gitu. Yeah? Kemudian babi kulli hatwatin tamshiha ila salah sedekah. Panjenengan akan berbuat kebaikan. Maka Rasul mengatakan likulli hatwatin likulli hatwatin hatwatan hasanah wa hatwatan tamhus sayyi'ah. Panjenengan tadi mau berangkat ke pengajian? Jangan salah itu. Allah memberikan pahala besar sekali. Langkah kaki kanan pahala, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Berapa langkah tadi? Nanti pulangnya dihitung. Iya. Tetapi jangan dihitung, nanti orang tekan ngomah bablas. Ya, gitu Bapak. Semua perbuatan yang kita lakukan, panjenengan mau menengok orang sakit, maka setiap langkah kita dua macam. Langkah kanan pahala, langkah kiri maghfirah. Langkah kanan pahala, langkah kiri maghfirah. Dan semakin jauh ada orang berangkat besok orang sakit ke Semarang, orang 5 pakai mobil charteran. Setelah makan selesai besok, kemudian mereka ngobrol. Ternyata 5 orang ini tidak ada satupun yang dapat pahala. Kenapa? Innamal a'mal binniyah. Ketika ngobrol-ngobrol begitu, yang satu tanya, "Wong ini mereka ini sepertinya kompak, itu bukan satu kampung, tetapi orang berbeda-beda." Yang satu ditanya, jenengan kok besok napa? Lah nek saya ya kudu besok, wong saya itu teman sak ruang kantor. Ora besok ya kebangetan teman. Lah nek jenengan kenapa? Saya besan no. Lah nek enggak besok ya kebangetan teman. Lah nek jenengan, kalau saya besoknya itu karena dulu ketika saya sakit dia besok, ngeri saya ora gantian. Masya Allah gitu. Nah jenengan Bu, kalau saya gimana nggak besok, wong saya tonggo cepak, omah itu adep-adepan dengan rumah saya, jadi saya besok. Yang kelima, nah jenengan, nah saya dijak sama Bu itu, saya sendiri nggak kenal sama, nggak ada yang dapat pahala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang digunakan adalah fasilitas nikmat Allah, kembalikan kepada Allah, niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kecil-kecil. Ibu, kenapa panjenengan madeni suami? Jangan dijawab langsung anu ibu jeneng yang apiane, paling yang apian, tidak ada pahalanya itu. Nggih.
Kenapa panjenengan membimbing, mendidik, membiayai anak-anak? Ya prige ya nang seru niki bocah sampean bocah sekolah. Jadi anake nyong ora sekolah ya kebangetan temen, tidak dapat pahala panjenengan. Karena semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikoreksi Ibu, Bapak. Salat panjenengan jangan sampai salat kita hanya karena manusia, hanya kebiasaan sehingga Fatihahnya Fatihah orang genah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pertahankan kajian ini. Karena kajian ini akan menjadi pahala buat panjenengan kalau panjenengan suatu ketika tidak ikut ngaji gelo. Itu berarti kamu sudah memiliki. Nek durung gelo belum memiliki. Paham nggak? Ini HP siapa? HP saya kan? Kalau ini hilang panjenengan gelo nggak? Enggak, bukan milik panjenengan, enggak boleh gelo. Yang gelo saya, karena milik saya. Panjenengan tidak ngaji, malam Rabu kok enggak berangkat ngaji, gelo enggak? Gelo, berarti panjenengan sudah memiliki pengajian. Ada yang mbak jawab, yang orang gelo. Lah kenapa sih? Yang sebulan kena bisa niki melu. Sing wingi nyang sibuk mah, sing wingi nyang nganu, sing wingi nek ming sing malam Rebo wingi nyang legeh banget nyang rasane iki mbuh awake kena ngopo gitu. Setane gede bukan? Ya, kan? Gitu. Panjenengan kalau suatu malam tidak sholat tahajud paginya gelo enggak? Gelo. Itu berarti panjenengan tahajudnya rutin. Kalau yang dong-dongan kadang-kadang enggak gelo, Pak. Besok mati tidak dibawa tuh tahajudnya, sing kolo-kolo itu loh. Ngaji kok kolo-kolo itu pahalanya nggak dibawa karena bukan milik panjenengan. Ya, bukan milik panjenengan. Makanya saya konsisten mengisi pengajian, saya rutin terus. Gitu. Saya nggak boleh ada bahasa, Pak Aris, waktu selo nggak. Duh, saya mohon maaf, saya sudah alasan. Tidak, nggak boleh. Apa adanya, siap insya Allah. Waduh, saya sudah kadung janji, beres kan gitu. Iya, harus konsisten. Saya dari semenjak tahun 83 Ibu Bapak, saya masih ganteng banget waktu itu. Iya, Bu Maksum masih cantik, tenan. Bu Maksum masih cantik tahun 83 itu berapa tahun sekarang? Udah berapa tahun? 83 30 40 41 ya. Oh lah kira-kira gitu aja, main cepet rampung. Iya, saya konsisten, saya belum pernah berhenti kecuali sedang sakit gitu. Kemarin saya ada 4 hari kali 2, 8 hari tambah 2. Saya opnam di PKU 3 kali. Ya, kenapa kalau saya opnam disuruh dokter manut? Pak Aris opnam ya? Memang harus opnam, Dok. Iya, ini kondisinya begini nih, ya. Gitu. Yang terakhir, Pak Haris ini diobservasi seluruh. Maka Pak Haris harus nginep di PKU paling 2 hari lah untuk diobservasi semuanya baik gitu. Jadi nggak loro. Wong saya di kamar makan nasi Padang. Baik ibu-ibu sekalian, dari saya cukupkan sekian. Ada salah, ada keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.